Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas cara mencoba sebuah API ya. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah saya minta semua untuk install ya. Jadi harus download dulu di webnya Postman ya. Kemudian ini diinstal dulu. Sedemikian rupa nanti tampilan blanknya seperti ini ya. Jadi mungkin awalnya kosong seperti ini ya, kosong. Nanti klik aja yang new ini ya. Tanda plus ini di new saja seperti ini. Nah, ini akan muncul untitled request ya. Jadi kita akan mencoba satu buah API ya. Ini sudah saya siapkan satu buah API ya, teman-teman. Ini saya catat di notepad ya. Jadi yang pertama itu URL-nya ya. URL-nya nanti kita kopas ya. Nanti kita kopas. Ya, ini ada satu API. Bisa disimak di sini. Kemudian method ya. Method itu artinya eh, metode yang diperlukan untuk nge API ini ya. Apakah nanti itu ada post, ada get ya. Kalau post sendiri itu API ini memerlukan data ya, akan mengirimkan data ya. Nah data itu post artinya dia tidak ditampilkan gitu ya. Nah kalau satunya post nanti itu get. Kalau get itu nanti ditampilkan di dalam apa namanya URL-nya ini ya. Nah pada API kali ini kita coba yang post dulu. Jadi API ini itu nanti data, ada data ya. Kalau login itu berarti ada username dan password yang dikirimkan seperti itu ya. Nah kalau yang gitu gimana sih? Kalau yang gitu nanti mungkin seperti ini ya. Tanda tanya username sama dengan bla 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 123. Terus dan password sama dengan 123 misalkan. Nah, karena username dan password ini kan kredensial ya atau bersifat rahasia ya. Jadi maka dari itu kita tidak menggunakan get ya. Nah, ini kita hapus saja. Ini sekedar contoh kalau misalkan itu apa namanya get ya. Tulisannya seperti ini atau get gitu ya. Get. Get. Nah, ini kita pakainya yang post karena nanti eh, datanya username dan passwordnya ini disembunyikan, tidak boleh ditampilkan ya. Jadi biar nggak kena hack ya, biar nggak kena apa namanya trouble atau musik atau mungkin apa hack tadi itu ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, yang pertama kita kopas saja, ditulis saja boleh ya. Jadi dimasukkan saja ke Postman ya, ke Postman di bagian enter URL ini ya. Ini URL ya, bukan link ya. Sekali lagi di kopas saja seperti ini. Nah, metode atau metode tadi itu di samping kirinya ini ya, itu get. Nah, kita berarti kan menggunakan post ya, karena ada data yang akan kita kirim seperti itu. Nah, ini diklik aja, terus kita klik yang post seperti ini. Ini ada banyak ya, ada put, ada dan lain-lain, ada delete. Nah, itu nanti kita sesuai kebutuhan saja. Pada kesempatan kali ini metodenya itu menggunakan post seperti itu ya. Nah, ini yang nyuruh siapa sih? Kok ada post, ada get? Ini sesuai dengan arahan dari backend ya, atau apa orang yang membuat API-nya ini ya, seperti itu. Orang yang membuat API-nya itu menyuruh menggunakan post dan ada data username dan password seperti itu. Nah, terus bagaimana kita memasukkan data username dan passwordnya itu? Kita masukkan ke bagian body ya. Nah, ini ada parang, ada out. Ini nanti penggunaannya bagaimana nanti dulu ya. Kita langsung masukkan saja ke bagian body ya. Bagian body. Nah, di bagian body ini ada form data ya. Kita pakai yang X triple W form URL encode ya, yang agak panjang itu ya. X triple W form URL encode. Diklik aja. Nah, nah ini ada key dan value-nya. Key-nya apa? Berarti username dan password gitu ya. Value-nya berarti apa ya? Kan kita ketikkan gitu ya. Nah, berarti ini eh, key-nya adalah username. Nah, ini diketik aja username. Terus nanti ada password seperti ini ya. Jadi API itu sesuai dengan arahan dari si pembuatnya ya atau backend itu ya. Seperti ini. Terus nanti value-nya apa? Misalkan kita admin gitu ya, admin.
atau admin gitu ya. Contoh dulu kita coba ya, kita coba klik send ya, atau kita hit ya API-nya ini ya, di send. Nah, hal pertama, hal pertama yang kita lihat itu dari status code-nya ini ya, atau yang ada di sini ini ya, status ada apa namanya respon yang dikeluarkan oleh server ya. Nah ini kemarin sudah kita bahas sedikit ada kode 200 ya, 200 OK. 200 OK itu artinya apa? Standar response for successful HTTP request ya. Jadi ini sukses mendapatkan respon dari server seperti itu. Nah, terus yang ada di bawahnya ini dia adalah namanya JSON. Dia namanya adalah JSON seperti itu. Nah, eh, seperti apa? Apa namanya JSON itu yang ada di bawahnya ini ya. Ini mungkin saya perbesar sedikit bisa nggak ya? Oke, nggak bisa saya perbesar. Ya, biarkan seperti ini ya. Jadi inilah yang namanya JSON atau lebih sering disebut JSON gitu ya. Jadi JSON itu adalah format teks ya. Format teks yang dikeluarkan atau diberikan oleh server ya. Format teks ya, format teks yang dihasilkan dari API ketika ngehit ke server seperti itu. Ada statusnya, ini key dan value ya. Jadi struktur struktur JSON itu ini adalah key status gitu ya, false. Lalu ada message. Message itu berarti yang sebelah kanan ini adalah value-nya ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada eh, apa? Ada JSON objeknya ya. Jadi JSON itu ditandai dengan kurung kurawal ya. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Namanya adalah JSON object seperti itu. Nah, ini nanti di dalamnya sekali lagi ada key, terus ini value-nya ya. Nah, seperti itu. Berarti ini message-nya adalah your username is our password is incorrect ya. Berarti username dan passwordnya ini salah ya. Nah, ini misalkan kita coba admin 123 ya. Nah, nah ini eh, responnya JSON object, sekali lagi ini JSON object kurung kurawal, statusnya true, ada message-nya ya, login sukses ini ya. Lalu di sini ada token. Token di sini maksudnya untuk apa? Untuk kode-kode yang diperlukan untuk eh, bisa saja untuk API yang lain seperti itu, untuk mengakses API yang lain. Nah ini diterima aja dulu ya. Untuk apa token? Nanti kita bisa apa namanya bahas ya secara lebih lanjut ya. Jadi intinya token itu digunakan untuk kode unik ya, kode unik yang nanti bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Keperluan lainnya itu apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Intinya tugas kita berikutnya adalah mencoba API login ini ya, API login ini yang sudah kita coba ini ya, berarti ini sudah kita coba dan sukses seperti itu ya. Selanjutnya kita akan coba di project kita ini ya, di project Android Studio Java ini. Kita akan buat di part berikutnya cara menggunakan API ini di dalam Android Studio Java.